sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, visi dan juga misi dari usaha ini. Seblak merupakan makanan yang sedang banyak diminati oleh berbagai kalangan, baik dari anak kecil, remaja, dewasa ataupun orang tua. Dahulu memang makanan ini hanya bisa didapat di sebagian daerah saja, namun karena pesatnya teknologi dan juga banyaknya minat masyarakat berdampak terhadap makanan ini hingga makanan ini bisa menjangkau lidah masyarakat kota. Bahan-bahan untuk mengolah seblak ini sebenarnya tidak terlalu rumit, namun seringkali kita ingin menikmati seblak ini secara instan. Oleh karena itu, banyak peluang-peluang yang muncul untuk mendirikan usaha ini. Peluang untuk membuka usaha ini diantaranya yang pertama, bisa dikatakan bahwa seblak sedang banyak diminati oleh banyak kalangan. Kemudian yang kedua, seringkali muncul keinginan untuk makan seblak itu di malam hari, namun para penjual seblaknya sudah tutup. Dan yang ketiga, pada hari-hari tertentu para penjual seblak tidak membuka tokonya. Yang keempat, ketika kita ingin membuat seblak terkadang muncul ketakutan, rasa seblak tersebut tidak sesuai ekspektasi. Dan yang terakhir, untuk membuka usaha ini modalnya sangatlah kecil. Visi dari usaha ini adalah berjiwa muda, berwirausaha, berkomunikasi, menjalin relasi untuk terciptanya inovasi dan kreasi bagi diri sendiri dan juga masyarakat luas. Berjiwa muda di mana kita harus selalu semangat, harus selalu tekun dengan segala apa yang kita lakukan sekarang, dan juga berani mengambil resiko. Berwirausaha di mana kita harus memulai usaha dari sekarang dan mampu bersaing di dunia usaha sekarang. Kemudian berkomunikasi di mana kita harus selalu menjaga komunikasi kita dengan semua masyarakat. Kemudian menjalin relasi di mana kami selalu mencoba untuk melebarkan sayap usaha ini dengan segala relasi agar terciptanya inovasi dan kreasi bukan hanya bagi kita tapi juga bagi seluruh masyarakat yang ada di sekitar kita. Misi dari usaha ini adalah yang pertama, menjalankan usaha dengan ikhlas dan juga sepenuh hati. Yang kedua, memiliki komunikasi yang baik dengan produsen, pelanggan maupun calon pelanggan. Yang ketiga, melakukan promosi pemasaran dengan pendekatan tertentu. Yang keempat, memperkenalkan inovasi dan kreasi baru dalam pengolahan produk yang sedang digemari oleh masyarakat. Yang kelima, menjadikan setiap peluang sebagai kesempatan. Dan yang terakhir, terus mengembangkan ide kreatif baik untuk pengembangan usaha ataupun menciptakan usaha yang baru. Adapun tujuan usaha dari bisnis bidang makanan ini ialah yang pertama yaitu menawarkan sesuatu yang baru di bidang bisnis makanan atau kuliner. Kemudian yang kedua ialah diharapkan dengan adanya bisnis makanan ini dapat memudahkan orang-orang dalam memperoleh makanan yang diinginkan. Kemudian secara tidak langsung bisnis makanan ini dapat mengurangi jumlah populasi pengangguran yang ada di Indonesia. Kemudian dapat juga membantu mahasiswa atau pelajar yang baru ingin memulai bisnis atau memulai usaha. Juga dapat menambah pengalaman bagi orang yang ingin berwirausaha dengan berbagai relasi. Lanjutkan ke jenis usaha. Agen atau reseller seblak basah instan Momi ini adalah suatu jenis usaha di bidang kuliner atau di bidang makanan yang menyajikan produk khusus dari Momi Indo. Yang mana seblak basah ini disajikan dengan sangat praktis dan juga higienis, dikemas dengan sangat aman dengan menggunakan paper cup double wall, sehingga dalam penyajiannya itu aman dan nyaman. Adapun cara penyajian dari seblak basah ini yaitu cukup dengan menggunakan atau menyeduhnya dengan air panas saja. Setelah itu kita dapat langsung menikmati seblak instan tersebut. Kemudian seblak Momi ini atau seblak Momi Indo ini tersedia dalam berbagai varian rasa dari mulai original, iga bakar, rica-rica, dan lainnya.
Kemudian kerancangan anggaran biaya atau anggaran biaya yang diperlukan dalam merintis bisnis ini. Di awal-awal perintisan mungkin kami akan dimulainya dengan menjadi agen atau reseller dari produk seblak ini. Untuk menjadi agen atau reseller cukup dengan pembelian 2 dus dari produk seblak ini. 1 dus berisi 24 cup, di mana 1 cupnya dihargai dengan 9.500. Sehingga yang kami butuhkan ialah 48 cup. Cukup dengan 9.500 dikali 48 cup, yaitu Rp456.000. Kita dapat menjadi agen atau reseller dari seblak basah instan Momi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan memaparkan tentang pemasaran produk dan struktur SDM. Nah, pemasaran produk dari segi segmentasi ini kita mulai dari kalangan anak-anak hingga kalangan dewasa. Jadi kita mentargetkan dari kalangan anak-anak hingga kalangan dewasa untuk menjadi produsen kita. Yang kedua, dari segi target pasar yang akan kita bidik adalah pengguna e-commerce, minimarket, sekolah-sekolah hingga warung-warung kecil. Nah, dengan segmentasi dan target pasar yang demikian, kita berharap agar produk kita ini memiliki penyebaran dan relasi yang lebih maksimal. Yang kedua, struktur SDM. Di sini ada 3 SDM. Yang pertama adalah sekretaris. Sekretaris bertugas memiliki tugas pokok dan fungsi untuk merekap jumlah keseluruhan orang yang memesan produk, mengakumulasi jumlah produk yang sudah dipesan konsumen dan produk tanpa pemesanan yang dipasarkan. Jadi kan ada yang PO gitu ya, order itu diakumulasi sama yang ada yang belum PO. Yang ketiga, bertanggung jawab atas pemesanan produk terhadap produsen. Yang keempat, berkoordinasi dengan bendahara terkait jumlah dana untuk pemesanan. Yang kelima, berkoordinasi dengan marketing terkait jumlah produk yang dipesan. Nah, yang kedua, bendahara. Adapun tugas pokok dan fungsi bendahara adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kebijakan terkait modal awal usaha. Jadi, modal awal usaha yang sudah dipaparkan di rencana anggaran biaya itu nanti yang memberikan kebijakan dari mana dan bagaimana mengolahnya itu si bendahara ini. Kemudian, mengakumulasi uang masuk dan keluar. Sehingga mengakumulasi uang masuk dan keluar agar nantinya si bendahara ini dapat menghitung laba dan rugi. Kemudian, bertanggung jawab terhadap dana yang masuk dari konsumen. Seperti tadi sudah dijelaskan, kita membidik lewat e-commerce. Jadi otomatis di e-commerce biasanya kan pembayarannya itu lewat elektronik. Nah, nanti bendahara yang akan bertanggung jawab terhadap pembayaran tersebut. Kemudian berkoordinasi dengan sekretaris terkait jumlah dana untuk pemesanan yang tadi, berkoordinasi dengan marketing terkait jumlah keluar masuknya produk. Kemudian yang ketiga, marketing. Adapun tugas pokok dan fungsi marketing adalah sebagai berikut. Pertama, bertanggung jawab terhadap ide pemasaran dan ide promosi, bagaimana baiknya pemasaran produk kita itu dan bagaimana mempromosikannya baik secara online ataupun secara langsung. Yang kedua, merekap indeks pemasaran setiap bulannya. Jadi direkap setiap bulan itu pemasarannya berapa agar menghasilkan tugas pokok fungsi yang ketiga, yaitu mengevaluasi pemasaran. Jadi misal ada di 1 bulan naik, ada di 1 bulan turun. Nah, itu dievaluasi apa yang membuat naik dan apa yang membuat turun, sehingga kita bisa kedepannya jadi lebih baik lagi untuk terus menaikkan pemasaran. Yang kemudian, sumber daya manusia yang paling bertanggung jawab terkait admin pemasaran di sosial media. Seperti tadi e-commerce, otomatis si marketing ini adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap sosial media. Kemudian, menjadi narahubung di pamflet promosi. Secara tidak langsung, marketing ini juga sebagai humas antara konsumen dan kita sebagai produsen kepada konsumen ya. Kemudian berkoordinasi dengan bendahara terkait jumlah keluar masuknya produk
Jadi setiap SDM ini memiliki korelasi satu sama lain untuk terus berkoordinasi gitu. Memiliki hubungan satu sama lain untuk terus berkoordinasi. Pada dasarnya tugas tersebut dilakukan bersama-sama. Jadi pada dasarnya ketiga SDM ini adalah sama-sama ketua. Namun dari 3 ketua ini memiliki tanggung jawab agar lebih terstruktur. Ada yang bertanggung jawab sebagai sekretaris, ada yang bertanggung jawab sebagai bendahara, dan ada yang bertanggung jawab sebagai marketing. Kurang lebihnya seperti itu dari pemasaran produk dan struktur sumber daya manusia bisnis plan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.